Oke, dipersilakan kelompok 1, 10 menit, dimulai dari sekarang. Selamat malam dan salam harum untuk para Sharks. Kami adalah tim Soraya Parfum, mahasiswa akuntansi yang juga punya passion besar di dunia inovasi dan bisnis kreatif. Kami percaya bahwa aroma punya kekuatan untuk membawa kenangan, membangun kepercayaan diri, dan membentuk identitas diri seseorang. Oke, jadi Soraya Parfum ini hadir hari ini untuk memperkenalkan Soraya, sebuah parfum homemade alami dengan visi brace. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang tahu bahwa aroma adalah paling unik, emosional, dan tak terlupakan untuk menceritakan kisah itu. Dari sini, tagline kami hadir. Soraya menggabungkan kehangatan, wangi alami, dan kemurnian bahan-bahan tradisional untuk menciptakan parfum yang tidak hanya harum, tapi juga menenangkan dan aman. Silakan lanjut. Siapa ini yang harusnya ngomong? Hilang ya? Komposisi produk kami terdiri dari 3 bahan utama, yaitu essential oil berkualitas tinggi, ethanol food grade, yang aman untuk kulit, dan bahan-bahan alami yang kami ramu sendiri. Tidak ada tambahan zat kimia berbahaya, tidak ada pewarna buatan, semua alami. Dengan begitu, kami bisa menjangkau konsumen yang sadar kesehatan dan ingin tampil wangi tanpa takut alergi atau iritasi. Masalah yang kami temukan di pasar saat ini cukup jelas. Baik, masalah yang kami temukan di pasar saat ini itu cukup jelas ya teman-teman. Jadi banyak sekali parfum komersial yang mengandung alergen, bahkan zat kimia yang tidak ramah untuk kulit. Di sisi lain, parfum alami di pasaran cenderung sangat mahal dan sulit untuk ditemukan. Tapi justru disitulah peluangnya. Generasi muda kini semakin peduli pada produk yang natural dan eco-friendly. Mereka ingin tampil wangi dan stylish. Tetapi tetap sadar dengan lingkungan. Soraya hadir untuk menjembatani kebutuhan itu, affordable, natural, and reviewable. Kami menawarkan solusi melalui 3 kekuatan utama. Pertama, semua parfum kami homemade, kami racik dengan teliti dan penuh perhatian. Kedua, kami menggunakan bahan alami tidak berbahaya dan aman untuk kulit. Ketiga, kami menggunakan botol minimalis yang bisa diisi ulang, jadi bukan hanya cantik, tetapi juga ramah lingkungan. Dan juga paling penting, harganya terjangkau. Target pasar kami adalah pelajar dan mahasiswa, serta pekerja muda usia dari 18 hingga 30 tahun yang mencari parfum berkualitas tanpa merusak kantong. Kami tentu tidak berjalan tanpa riset. 2 kompetitor yang kami pelajari adalah License dan Scanplus Indonesia. License punya konsep yang menarik dengan varian sesuai kepribadian. Tapi mereka masih baru dan ketahanan wanginya masih dipertanyakan. Sementara Scanplus sudah mapan, punya packaging yang mewah dan promosi besar-besaran. Tapi mereka bermain di harga premium itu. Itu membuat mereka tidak bisa dijangkau oleh mayoritas pelajar atau mahasiswa. Soraya ingin mengisi ruang kosong di antara keduanya, kualitas alami, desain menarik, dan juga harga bersahabat. Oke, ini adalah prototipe awal atau minimum viable produk kami. Saat ini kami sedang dalam tahap pengembangan formula dan desain kemasan. Meskipun belum melakukan uji respon secara luas, kami telah melakukan eksperimen kecil di internal tim untuk menentukan aroma, ketahanan, estetika yang paling cocok dengan target pasar kami. Dan untuk desain botol, kami sengaja membuatnya minimalis dan reviewable agar konsumen tidak hanya menikmati keharuman, tapi juga merasa terlibat dalam gaya hidup berkelanjutan. Ke depan, setelah kami melakukan tahap produksi awal, kami akan melibatkan konsumen untuk khususnya nih dari kalangan mahasiswa untuk tes dan review campaign sebagai bentuk validasi pasar langsung. Nah, untuk MVP-nya kita bisa lihat di PPT. Nah, untuk personanya atau target konsumennya, ya target kami adalah semua pencinta parfum, baik
pemula maupun mereka yang sudah paham karakter aroma. Produk kami ditunjukkan untuk laki-laki, perempuan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang mengutamakan kealamian dan estetika. Untuk problemnya, kami melihat ada celah besar di pasar parfum lokal. Sedikit sekali brand lokal yang mampu memberikan aroma eksklusif dan alami dan tahan lama seperti brand impor. Selain itu, pilihan parfum yang estetis tapi tetap affordable juga masih sangat terbatas untuk konsumen muda. Dan untuk customer journey, pelanggan mengenal Soraya melalui media sosial dan influencer. Parfum ini dipakai untuk sehari-hari, untuk tampil percaya diri dan dijadikan hadiah. Kami menargetkan mereka yang ingin tampil beda lewat aroma dan kemasan. Untuk vision dan roadmap-nya, visi kami adalah menjadikan Soraya sebagai brand parfum lokal premium standar internasional tapi dengan sentuhan lokal yang khas. Jadi nanti kita ada rilis mungkin ada 2 atau sampai 3 dan kita akan melakukan uji pasar melalui sistem pre-order dan kampanye digital, iterasi produk berdasarkan feedback pengguna dan memberikan tester aroma di berbagai event. Keunggulan produk menggunakan bahan alami, lokal tanpa bahan kimia berlebih, desain kemasan yang minimalis dan estetis, dan harganya tetap terjangkau. Dan untuk cost-nya, untuk uji coba awalnya, nanti akan dijelaskan melalui RAB. Dan untuk learn-nya yang ingin diketahui dari MVP ini, aroma mana yang paling disukai, terus apa desain kemasan yang cukup menarik walau sederhana, apa harga kami sudah sesuai dari ekspektasi pasar mahasiswa. Nah, untuk next steps-nya, kami akan fokus pada pengembangan aroma paling favorit, memperbaiki kemasan agar lebih tahan air dan estetik, serta mulai mencari kolaborasi dengan event kampus dan UMKM. Kami juga mempertimbangkan pembuatan keemasan refill atau sampel sebagai bentuk inovasinya. Baik, anggaran yang kami bagi ke dalam 3 kategori yaitu ada bahan baku, perlengkapan, dan peralatan. Di mana untuk bahan baku ini kami menganggarkan sekitar 160.000, yaitu mencakup alkohol, sofiol, dan essential oil sebagai bahan utama cairan parfum. Yang kedua itu ada perlengkapan, di mana perlengkapan ini kami menganggarkan sekitar 120.500 untuk sebagai kebutuhan kemasan dan branding seperti botol parfum 30 mili sebanyak 10 buah, stiker label, box parfum, hingga stiker box khusus agar tampilan produk ini lebih menarik. Yang ketiga itu ada peralatan. Peralatan ini kami menganggarkan sekitar 13.200 yang terdiri dari corong plastik, sarung tangan, pipet, gelas ukur, dan kain saring. Alat-alat ini kami akan gunakan untuk memproses pencampuran dan pengemasan parfum secara handmade. Oke, semua biaya ini kami susun seefisien mungkin dengan prinsip Lean Startup. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko di awal produksi sekaligus menghasilkan produk yang layak dijual dan punya daya saing dari segi kualitas maupun penampilan. Kami percaya bahwa dengan dana awal sebesar ini, Soraya bisa menciptakan batch pertama parfum sekaligus membangun fondasi produksi kecil yang siap tumbuh. Kami percaya parfum bukan sekedar wewangian, ia adalah identitas, kenangan, dan ekspresi diri. Dengan Sorai, kami ingin mengembalikan makna parfum ke akar alamnya. Dan dengan bantuan para Shark, kami yakin bisa membawa bisnis ini ke level berikutnya. So, siapa di antara Shark yang siap menjadi bagian dari cerita harum kami? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, ini saya apresiasi ya. Udah nonton ya berarti ya acara Shark Tank ya. Nonton, Pak! Oke. Dan maksudnya saya mengapresiasi juga taktiknya. Jadi kalian udah siapin naskah bersama gitu ya. Jadi udah inilah ya. Jadi nggak kelihatan baca PPT dan naskahnya pun bisa dipoles gitu kan ya. Oke. Boleh tuh kelompok lain dicontoh kayak gitu ya. Oke. Itu mengenai presentasi, oke, saya ini apresiasi. Nah, gini, ini bukan kekurangan atau gimana ya, tapi gini, mungkin ya ini nggak ngurangin nilai, tapi sebagai saran saya jadi gini, intensi diberikan MVP selain untuk kalian analisis itu adalah sebenarnya sebagai struktur presentasi.
Nah, coba hitungkan di MVP itu ada berapa kotaknya? Ada 10 kan? Nah, maksudnya itu jadi presentasinya disusun tuh ya udah baca aja MVP-nya dari mungkin dari persona dulu itu. Nah, itu karena MVP itu udah disusun berdasarkan alur bagaimana menyampaikan informasi begitu. Tapi ya tadi udah bagus ya presentasinya begitu. Nah, ini mungkin saya di sini mungkin di sesi Tata Maya ini saya akan kasih di sela-sela antar presentasi kelompok begitu ya, mungkin masukan-masukan untuk presentasi. Untuk masukan substansi saya catat nanti saya kirim ya, saya kirim di WA grup paling nanti malam atau besok pagi begitu. Nah, nanti mungkin revisi-revisi bisa disesuaikan dengan catatan-catatan itu ya. Oke. Nah itu, oke. Nah, jadi ya sekali lagi diapresiasi untuk kelompok satu cara presentasinya cerdik lah, begitu ya, cerdik. Oke, boleh masuk ke kelompok dua. Saya pastikan ya kelompok dua anggotanya. Kelompok dua sebelum saya pastikan ini udah hadir kan ya kelompok dua. Boleh direspon kelompok dua. Sebentar ya, Pak. Oke, saya mau pastikan dulu aja nih anggota kelompoknya Iya, Pak, siapa aja. hadir semua. Oke, ini ya Binardo Saputra Malau, Della Maharani, Dina Nur Cahyani, Jessica Putri, Sri Mulyani dan Surimah ya. Betul, Pak. Oke. Bapak, maaf mau tanya. Iya. Kan tadi kan Bapak bilang untuk presentasi kelompok kami harusnya dari MVP kayak misal pertama itu persona dan sebagainya. Itu kita perlu revisi PPT-nya dan kembali diupload apa gimana, Pak? Iya, revisi PPT ya. Saya kasih nanti 1 minggu untuk revisi. Jadi minggu depan dikirim aja, dikirim balik. Semuanya gitu ya. Nanti berdasarkan catatan itu disesuaikan dengan catatan dan saya kasih waktu 1 minggu. Jadi minggu depan eh, dikumpul kembali biar bisa langsung saya nilai. Oh, sama satu lagi mungkin catatan saya nggak spesifik kelompok mana ya. Karena ya maksudnya supaya nggak menuduh oh ini kelompok ini jelek di sini jelek nggak gitu ya. Jadi apa yang perlu diperbaiki dilihat aja di situ secara umum. Oke, Oke, baik Pak. Terima kasih. boleh silakan kelompok dua. Sebentar ya, Pak. Begini kalau misalkan sudah keburu presentasinya disusun nggak sesuai dengan urutan MVP ya nggak masalah begitu. Yang saya mau lihat itu adalah kemampuan presentasi individu begitu. Bagaimana bisa ngomong di depan umum, lalu bagaimana bisa menyampaikan informasi begitu ya. Kalau masalah substansi bisa inilah saya nilai dari laporan nanti yang dikumpul yang direvisi juga. Nih.
Gimana kelompok 2? Bapak, suara Ya, saya udah terdengar belum ya? sudah. Oke. Ayo dimulai. Masih lama kan? Nggak usah ini juga. Udah sedikit. Ini kesini sih. Oke. Kelompok 2 menunggu apa ini? Tadi soalnya suara saya nggak muncul, Pak. Sekarang udah muncul kok. Iya, oke. Oke, dimulai ya. Ya. Halo semuanya, pada malam hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan proposal pengembangan produk gantungan kunci kami, yaitu yang kami berikan nama dengan kunci KIN. Nah, ada latar belakang apa sih yang membelakangi produk kita ini, yaitu sebagai anak-anak Gen Z pastinya teman-teman sudah sering lihat ya dengan gantungan-gantungan yang familiar seperti ini yang bisa kadang ada di sebagai back charm gitu kan dan juga sebagai eh phone phone strap gitu dan lain-lainnya maupun juga dengan gantungan kunci gitu. Itu sering banget kita lihat belakangan ini gitu kan ya. Itu juga sebagai eh, tren yang sedang beredar dan itu yang membuat kita tertarik untuk membuat produk kita ini. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan gantungan kunci handmade yang unik, lucu, dan bisa dipersonalisasi, sekaligus menjadi wadah kreativitas desain visual. Jadi, kita ini nggak cuma bikin gantungan kunci biasa aja, tapi kita bisa, teman-teman bisa custom ke kita dengan mungkin bentuk-bentuk yang kayak fandom-fandom gitu kan, K-pop yang segala macam gitu. Dan juga bisa juga dengan foto yang mungkin dengan pacar dan juga keluarga bisa ya teman-teman. Juga dengan bentuk-bentuk yang lain kita terima dengan customisasi itu bertujuan untuk sebagai untuk hadiah juga lebih personal gitu ya. Dan juga next ada visi dan misi. Siapa yang sedang membaca? Berikut ini untuk visi dan misinya. Visi misi dari bisnis ini adalah menghasilkan gantungan kunci berkualitas yang ramah lingkungan, disukai masyarakat, khususnya untuk mahasiswa, serta mengutamakan pelayanan yang baik. Produk dijual dengan beragam karakter dan motif unik, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Bisnis ini juga bercita-cita menjadi brand lokal handmade yang dikenal berkat produk kostum yang lucu dan personal. Untuk mewujudkannya, strategi pemasaran dikembangkan secara efektif, baik online maupun offline, dengan fokus pada desain yang inovatif, harga terjangkau, dan layanan pelanggan yang ramah. Dan ini adalah contoh-contoh foto produk kita ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau di custom dengan bentuk-bentuk yang kalian inginkan, boleh juga dicantumkan fotonya. Oh, sorry, jangan Oke lupa. guys, sekarang aku lanjutin ya ke target pasar kita. Oke. Target pasar kita produk ini mencakup sebuah kalangan seperti kalangan anak muda sekarang Gen Z ya kan. Pada pakai kayak pernak-pernik gantungan jual yang kita mau jual hari sekarang ini. Jadi kita fokus utama pada anak-anak muda yang menyukai aksesoris lucu dan barang-barang custom.
Mereka umumnya memiliki ketertarikan terhadap produk unik untuk yang anak muda serta seluruh Indonesia melalui platform online. Pemilihan target ini didasarkan pada tren meningkatnya minat terhadap produk handmade dan tingginya dukungan masyarakat terhadap karya lokal dan kreatif dan profesional. Oke, target pasar selanjutnya akan saya jelaskan semua kalangan yang pastinya anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ya kalau untuk gantungan kunci. Laki-laki, perempuan, aksesoris lucu, ilustrasi, DIY, dan barang-barang custom. Sebentar, saya potong sebentar. Dipastikan semua anggota kelompok bisa presentasi ya, karena saya butuh ngambil nilai presentasi dari setiap individu di sini ya. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya di sini ada analisis kompetitor, di mana kita mendapatkan kompetitor yaitu gamma UV. Di sini gamma UV itu bisnisnya gantungan kunci juga, tapi dia lebih terkenal ya teman-teman. Dan kelebihannya di sini dia dapat custom design, bahan bakunya yang digunakan lebih kokoh seperti kayak akrilik, resin. Dia juga kayak kita sih bikin seperti bahan bakunya paper string juga. Kekurangannya di sini dia harganya relatif lebih mahal ya teman-teman dari produk yang kita buat. Karena produk yang kita buat itu masih harga terjangkau sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 per piece-nya. Halo teman-teman, di sini juga kalian bisa cek kita melalui media sosial kita. Kita juga memasarkan gantungan kunci ini biar bisa brandingin gantungan kunci ini melalui Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Kalian juga bisa beli kita di platform online seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan segala macamnya. Dan kalian juga bisa custom secara offline melalui WhatsApp dari kita. Selanjutnya, sini ada struktur biaya dan modal yang kami buat, yaitu kebutuhannya paper 50 lembar dengan harga sesuainya 4.800, total keseluruhan 240.000. Selanjutnya kebutuhan ring gantungan dan flat sebanyak 100 pieces seharga 800, dan selanjutnya spidol permanen satu set dengan harga 80.000. Dan kebutuhan selanjutnya itu headgun sebanyak 1 unit dengan harga 50.000. Kebutuhan selanjutnya itu ada twist spray sebanyak 1 botol dengan harga 45.000, dan kemasan sampai frame sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 1.000, jadi totalnya 100.000. Jadi total modal awal kami adalah sebesar 595.000. Di sini kami juga cantumkan analisis SWOT. Kami akan menjelaskan analisis SWOT dari produk kami, yaitu gantungan kunci handmade dari stick paper and yang kami beri nama kuncikan. Pertama, dari sisi strength atau kekuatan. Produk kami memiliki keunikan karena setiap desain dibuat secara personal dan estetik. Hal ini menjadikan kuncikan bukan hanya sekedar gantungan kunci, tetapi juga sebagai media ekspresi diri. Selain itu, material stick paper yang kami gunakan tergolong ramah lingkungan, sehingga sesuai dengan gaya hidup konsumen yang peduli terhadap berkelanjutan. Di sini ada weakness atau kelemahan. Kami menyadari bahwa produk ini memiliki daya tahan yang terbatas karena materialnya tidak kuat
logam atau akrilik. Selain itu, karena dibuat secara handmade, proses produksinya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan produk massal. Dari sisi opportunities atau peluang, tren produk handmade dan personal saat ini sedang meningkat, terutama di kalangan anak muda. Ini membuka peluang besar untuk kuncikan. Selain itu, kami bisa menjalan kalau kolaborasi dengan brand lain atau seniman lokal, serta memanfaatkan platform digital seperti media sosial. Dan terakhir itu risk atau ancaman. Kami juga menghadap kompetitor kuat dengan modal dan kapasitas produksi lebih besar. Selain itu, harga bahan baku bisa mengalami fluktuasi dan pasar bisa berubah sewaktu-waktu yang berpotensi mempengaruhi permintaan terhadap produk kami. Tujuan MVP dari Canvas yaitu untuk memetakan strategi awal dan mengembangkan produk yang paling dasar, namun tetap dapat memberikan nilai kepada pelanggan agar bisa segera diuji di pasar. Berikut ini ada initial situation atau situasi awal. Berikut ada persona, semua kalangan yang menyukai barang-barang lucu, unik, dan personal, pecinta hadiah unik dan affordable, komunitas kreatif, dan pecinta kerajinan tangan. Untuk problem dan challenge-nya, yaitu pasar produk yang sangat kompetitif, banyak produk serupa, dan kurang personal, sulit membangun brand awareness tanpa adanya keunikan yang kuat. Untuk customer journey, customer melihat iklan atau konten di media sosial dan tertarik dengan desain dan harga yang terjangkau. Lalu mereka mengeklik link untuk menuju ke toko online dan memilih atau request desain yang diinginkan. Untuk plan atau perencanaan, yaitu ada vision dan roadmap, yaitu menjadi brand lokal handmade dengan produk custom lucu dan personal, validasi produk, konsisten membuat konten untuk memperkenalkan desain-desain baru, kerjasama dengan komunitas atau organisasi. Untuk features atau fitur utamanya, custom design sesuai permintaan, desain lucu dan handmade, pemesanan mudah karena online. Untuk build atau pengembangan, target produk awal 50-100 pieces per bulan, penjualan melalui sosial media dan marketplace. Untuk cost dan schedule atau biaya dan jadwalnya, biaya produk 3.000 sampai 5.000 per pieces, produk pengerjaan 1-2 hari per desain, alatnya yaitu strip paper, spidol, head gun, resin, gantungan. Untuk result atau hasilnya, produk sudah tervalidasi, fokus ke visual branding dan penguatan komunitas, membuat katalog untuk pesanan, bangun jaringan melalui sosial media dan kolaborasi dengan konten kreator. Untuk learn atau pembelajaran awal, desain lucu dan unik jadi daya tarik utama, membuat video dan engagement atau meningkatkan interaksi atau keterlibatan pengguna dengan produk tersebut. Fast respon, produk kecil dan ringan, cocok untuk hadiah. Untuk measure atau pengukuran keberhasilan, jumlah pesanan per minggu, interaksi di media sosial seperti likes, komen, DM, atau tag link, review pelanggan, dan repeat order. Oke guys, sekarang aku lanjutin penutupnya ya. Proposal yang kita buat bertujuan mengembangkan produk kreatif yang bernama Kuncikin, yaitu gantungan kunci handmade berbahan strip paper dengan desain unik dan nilai-nilai seni tinggi. Produk ini tidak hanya sebagai aksesoris, tetapi juga karya seni untuk personal dan estetika. Melalui pendekatan kreatif dan inovatif Kuncikin, diharapkan mampu menembus pasar luas dan menjadi merek yang diminati mahasiswa dan kalangan lain. Selain itu, produk ini juga berpotensi berkembang menjadi usaha real yang menjanjikan dengan modal kecil dan sangat berwirausaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas
Udah ya? atas perhatiannya, teman-teman. Oke. Oke ya. Catatannya sama ya. Ada yang udah bagus presentasi, terus ada yang tapi masih membaca begitu ya. Nah, gini. Pertama, ya jadi yang membaca itu jadi membuat lama presentasi kelihatan kan ya begitu baca gitu, nggak siap untuk ngomong lah begitu. Nah itu dia presentasinya ini jadi lebih dari 10 menit begitu ya. Lain kali presentasi itu jangan seperti baca naskah, ada intonasi, ada nadanya. Dan gini, tadi contoh coba buka PPT bagian latar belakang tujuan. Oke. Nah, yang lain kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang bisa ditingkatin dari slide ini? Atau dari kelompok 2 tahu apa yang bisa ditingkatin dari slide ini? Ada yang mau coba? Oke ya. Kalau belum ini ya begitu jelas adalah terlalu banyak tulisan. Ini jadi balik lagi kan fungsinya namanya PowerPoint kan PowerPoint menyampaikan poin-poin yang mempunyai kekuatan yang penting begitu. Nah, ini kalau begini kan jadi balik lagi baca ini ya, baca naskah, jadi balik lagi baca laporan. Nah, ini nggak dikurangi yang begini. Jangan terlalu banyak tulisan, coba ganti dengan ilustrasi atau ganti dengan grafik-grafik. Untuk kelompok satu juga tambahin yang mungkin grafik-grafik gitu ya. Tadi kelompok satu bagus tuh, dia nggak banyak tulisan kan, gambar-gambar ini, oh ternyata ini loh artinya, informasi yang mau disampaikan ini loh mengenai ini, nggak perlu jadi baca naskah begitu. Yang penting-penting aja ditaruh. Kalau misalnya saya nih baru dengar ngeliat ini, saya bingung nih mau baca apa nih. Sedangkan waktunya untuk satu slide adalah 1 menit kan setiap satu slide anggap gitu. Saya susah nih dapat informasi apa nih di sini dalam 1 menit begitu. Jadi langsung yang poin-poin pentingnya aja ya. Ini catatan untuk semua kelompok. Oke. Lalu Baik, terima kasih. Oke. Tapi saya apresiasi ya, maksudnya tadi ada yang inilah presentasinya juga udah ada yang bagus tadi. Oke. Kemudian bahasa-bahasa spontan itu bahasa-bahasa yang kurang baku lah. Bukan berarti harus bahasanya rigid gitu ya. Bahasa-bahasa anak gaul gitu ya. Yang kurang baku, yang kurang mencerminkan akademis itu dikurangi ya. Seperti kayak, harusnya seperti gitu. Jangan kayak ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kan kayak nggak kurang enak ya. Ketika presentasi itu dipersiapkan. Jadi jangan pakai kayak. Jadi misalnya ini seperti ini begitu ya kalau presentasi. Lalu juga kata-kata tadi saya dengar brandingin. Nah, harusnya kan membrandingkan atau melakukan branding kayak begitu. Tuh kan? Nggak enak didengarnya. Jadi dikurangi untuk presentasi. Kalau ya bahasa di kelas kita apa percakapan lah di kelas atau tanya gitu ya ke Pak Hanafi ya nggak masalah. Tapi ketika presentasi itu dihilangkan begitu ya. Oke, itu aja catatan saya. Dipersilakan untuk Terima kasih Pak kelompok berikutnya. untuk koreksinya. Oke, terima kasih juga kelompok 2 sudah presentasi. Ingat ya 10 menit. Tadi kelompok 2 lebih tuh dari 10 menit. Kelompok 3 dipersilakan. Oke, sambil menunggu ya.
kelompok 3 ini belum mengumpulkan ini ya, PPT-nya. Baru belum mengumpulkan file presentasinya nih, baru laporan saja ini. Dikumpulkan ya? Baik, Pak, ditambahkan. Oke. Harusnya sebelum kelas ini. Saya catat. Kemudian saya pastikan anggotanya itu Tiara Cindy Fatikasari, Dimas Aditya, Nia Retno Setiawati, Zevata Friska Venencia, Nurinda Aprilianti, Hana Adjani. Betul? Betul, Pak. Oke. Oke, kami mulai ya presentasinya. Selamat malam semuanya. Jadi, kelompok 3 saat ini akan mempresentasikan brand kami mengenai Sentaglow. Oke, langsung aja yang pertama, kita akan bahas mengenai latar belakang dari tercetusnya ide Sentaglow. Boleh digeser deh slide-nya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ide Sentaglow ini muncul dari pengalaman pribadi kami sebagai seorang mahasiswa dan pekerja yang di tengah aktivitas kami yang padat, tugas kuliah yang menumpuk, dan deadline kerja yang terus berjalan, kami sering merasa stres, cemas berlebih, dan kelelahan. Bahkan, kadang rasanya sulit menemukan waktu untuk sekedar menenangkan diri atau menikmati momen untuk diri sendiri. Nah, kami ingin menghadirkan solusi sederhana berupa lilin aromaterapi yang tak hanya menenangkan, tetapi juga estetik, yang hadir untuk membantu menjaga kesehatan mental dan ketenangan diri. Nah, harapannya produk ini tuh bisa jadi solusi buat siapapun yang ingin tetap produktif, tetapi juga peduli sama kesehatan mental dan dan ketenangan diri. Karena di tengah aktivitas yang padat, setiap harinya menjaga kesehatan mental ini menjadi hal yang sangat penting, sama halnya seperti menjaga kesehatan fisik. Karena saat pikiran kita tenang, hati kita tenang, kita bisa melakukan semua kegiatan seperti bekerja dan belajar itu jadi lebih fokus, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan lebih baik bahkan positif. Nah, melalui Sentaglow, kami ingin memberikan kontribusi kecil agar setiap orang bisa merasakan ketenangan di tengah kesibukannya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya kita membahas mengenai sedikit tentang brand. Jadi, Sentaglow adalah lilin Sorry. aroma. Sorry, hilang ya tampilannya? Tampilan slide-nya. Sebentar ya, Pak. Oke. Oh, Mbak Tiara ya yang ini, yang share screen. Zevata. Oh, oke. Oke. Masih Oke, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sedikit tentang brand Sentaglow. Jadi, Sentaglow ini adalah lilin aromaterapi yang kami ciptakan untuk membantu siapapun yang ingin merasa lebih tenang dan nyaman di rumah. Jadi saat dinyalakan, lilin ini tidak hanya memberikan cahaya yang hangat dan nyaman, tapi juga memberikan efek yang menenangkan. Nah, kami menggunakan bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan sehingga cocok digunakan setiap hari. Selain itu, aromanya juga bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan semuanya. Seperti mungkin untuk tidur lebih nyenyak, meningkatkan fokus, dan sekedar menciptakan mood yang lebih positif. Nah, dengan desain yang cantik, Sentaglow juga bisa menjadi dekorasi ruangan yang memperindah suasana. Lewat produk ini, kami ingin menghadirkan pengalaman relaksasi yang menyeluruh, mudah, alami, menenangkan, dan mudah dijangkau. Selanjutnya akan dibantu jelaskan sama Kak. Kasih Pak, mati lagi. Iya, hilang Layarnya. lagi nih. Atau ada yang bisa bantu Zevata ya? Bantu untuk share screen, mungkin sinyalnya kurang baik dari kelompok 3. Oke, lanjut.
Selanjutnya di bawahnya lagi, Kak. Ya. Glow cocok untuk segala kalangan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja Gen Z yang sedang melakukan aktivitas padat, terus sama orang tua, terus bisa dengan apa namanya, kalangan milenial, Gen Z, dewasa, orang tua, apalagi orang tua yang suka koleksi buat supaya apa namanya, tata ruangannya jadi bagus gitu. Dalam dunia yang makin sibuk dan penuh tekanan, Glow hadir sebagai jawaban bagi mereka yang hingga menghindari stres. Namun ketenangan di rumah atau tempat kerja, kami percaya bahwa produk ini setiap momen di rumah atau kantor bisa menjadi lebih damai dan menyenangkan. Selanjutnya, tujuan pengembangan produk. Pertama, identifikasi pasar, memahami kebutuhan konsumen yang mencari suasana santai di rumah atau tempat kerja. Kedua, inovasi produk, menghadirkan lilin aromaterapi dengan bahan alami dan ramah lingkungan. Serta pilihan aroma yang bisa disesuaikan, mendukung gaya hidup sehat yang disesuaikan. Yang ketiga, proses kreatif dan produksi. Fokus pada kualitas bahan, efisien produksi, dan desain kemasan menarik. Proses uji kualitas dilakukan untuk memastikan keamanan dan standar produk. Yang keempat, strategi pemasaran. Menggunakan media sosial. Kami punya media sosialnya seperti Instagram, terus TikTok gitu buat mempromosikannya. Marketplace dan kolaborasi dengan influencer yang memperkenalkan produk kami. Terus kelima, mengembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan inovasi dan kewirausahaan tim melalui proses pengembangan produk, memperkuat keterampilan manajerial dan operasional. Yang untuk kelima, berkelanjutan tanggung jawab sosial, menggunakan bahan ramah lingkungan, kemasan daur ulang, dan mendukung komunikasi lokal serta kampanye kesehatan mental. Selanjutnya, pengalaman pelanggan dan umpan balik, memastikan pengalaman pelangganan yang optimal dan menyediakan saluran umpan balik untuk pengembangan produk yang lebih sesuai dan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nurlinda. Ya, baik. Berikut contoh produk dari lilin aromaterapi Pentaglow. Next. Berikut lilin aromaterapi Pentaglow merupakan produk lilin yang dibuat dari bahan dasar Saywax ramah lingkungan. Berikut beberapa keunggulannya, yaitu bahan alami menggunakan Saywax dan essential oil. 2. Desain estetik, dikemas dalam mode kaca dengan desain minimalis dan modern. 3. Customizable scan, konsumen diberi kesempatan untuk memilih atau mencampur aroma sesuai dengan preferensi masing-masing. 4. Packaging ramah lingkungan, dikemas dengan bahan kemasan yang eco-friendly sehingga mendukung gerakan pelestarian lingkungan. Next. Selanjutnya akan dibaca dengan Dimas. Selanjutnya di sini ada analisis target pasar. Untuk mencapai keseluruhan produk kami, mengidentifikasi dua segmen utama konsumen. Yang pertama itu pesanan utama. Di sini ada contohnya Intan berusia 25 tahun yang bekerja di kantor dan tinggal di apartemen besar di kota. Dia menyukai dekorasi interior dan sangat peduli kesehatan mental dan estetika ruangan. Dia berusia 17 tahun sebagai gadis remaja yang emosinya belum stabil dan sangat lelah selepas pulang sekolah. Dia sangat menyukai aroma lilin terapi ini karena aromanya sangat membuat relax serta membuat tidur lebih cepat. Yang kedua ada panas modernnya. Di sini ada contohnya tuh Rina. Rina adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang tinggal di kota besar seperti kota Jakarta.
Ia mencari produk alami untuk menambah kenyamanan dan kesenangan dalam aktivitas di rumah, serta untuk menunjang kesehatan keluarganya. Bisa dilihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kanvas MVP atau minimum viable product. Segmentasi konsumen kita di sini wanita dan pria itu boleh banget menggunakan. Nah, di sini tuh kita menjalankan dari umur 18 sampai 40 tahun. Tetapi di bawah 18 dan di atas 40 tahun juga boleh-boleh aja. Yang penting dapat digunakannya dengan baik dan hati-hati. Untuk yang suka banget dekorasi kamar, dekorasi rumah, yang pengen kamarnya estetik, rumahnya estetik, ini bisa banget dan cocok banget untuk menjadi dekorasi ya. Lalu orang-orang yang pulang kerja, yang benar-benar lagi penat-penatnya, itu butuh banget untuk relaksasi. Sehabis pulang kampus, habis pulang sekolah, habis pulang kerja, dan juga cocok banget untuk penghantar tidur. Produk yang kita gunakan ini aman karena menggunakan soy wax yang dimana dihasilkan dari minyak kedelai. Ini cocok banget juga untuk souvenir, untuk pernikahan, ulang tahun, karena desainnya yang lucu dan juga unik. Lalu untuk yang suka meditasi atau yoga, ini juga cocok banget karena kan lagi yoga atau meditasi kan butuh ruangan yang bikin menenangkan ya, bikin relax. Jadi aromaterapi candle ini benar-benar berfungsi banget untuk ketenangan. Lalu nilai tawar uniknya ini, Scentaglow ini memiliki varian aroma berbagai macam seperti lavender, rose, coffee, jasmine, dan masih banyak lagi variannya. Lalu kita gunakan ini wadah yang anti meleleh, jadi aman-aman aja jika kita nyalakan apinya, jadi tidak akan meleleh. Nah, produk yang memiliki kualitas tinggi dan dapat bertahan lama, sehingga pelanggan dapat menikmati aroma yang menyenangkan dalam waktu yang panjang. Produk ini dikemas dengan lucu dan unik, cocok untuk menjadi hadiah yang istimewa. Lalu selanjutnya ada problem. Di sini banyak sekali kan Gen Z atau Gen Sorry, milenial. dipercepat ya, sudah lebih dari 10 menit nih, udah 15 menit. Ya, Pak. Saya langsung ke ini aja ya, ke arus pendapatan aja. Penjualan kita langsung bisa online ataupun offline. Lanjutnya. Di sini kami hadir, Scentaglow bukan hanya sekedar lilin, tapi teman setia untuk menciptakan ruangan yang nyaman, damai, dan penuh makna di tengah menjalani hari-hari yang melelahkan. Di sini untuk penutupnya dengan mengembangkan produk lilin aromaterapi Scentaglow, kami berharap tidak hanya dapat memenuhi tugas UTS, tetapi juga untuk membuka peluang usaha baru yang berorientasi pada tren hidup sehat dan ramah lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah presentasi ya. Mungkin catatannya mirip-mirip ya. Tulisannya terlalu banyak tuh. Jadi mungkin gara-gara tulisan terlalu banyak, teman-teman atau anggota kelompok juga terbawa untuk membaca naskah begitu ya. Jadi seperti membaca. Nah, itu memang kuncinya adalah di PowerPoint itu jangan ada banyak tulisan. Ya, poin-poin aja yang terstruktur begitu ya. Jadi begitu kita lihat poinnya, kalian pun tahu mau ngomongnya tentang apa, ngasih informasinya natural, nggak membaca begitu ya. Lalu, nah itu kemudian gini yang lebih mungkin perlu diperhatikan adalah setidaknya kalau membaca
inilah terlihat sudah latihan begitu. Jadi jangan sampai sudah membaca tapi tidak terlihat tidak latihan. Contoh misalnya tadi penyebutan soy wax. Nah, penyebutan soy wax itu jadi ngomongnya soy wax. Nah, itu kan kelihatan baru membaca di saat itu begitu. Nah, jadi pastikan ya, setidaknya kalau naskah pun sudah dilatih begitu. Oke? Itu aja untuk catatan saya. Sisanya disesuaikan dengan catatan di kelompok-kelompok sebelumnya. Oke? Kita mulai masuk kelompok 4 ya. Saya pastikan dulu anggota kelompoknya. Akbar Ramdhani, Feby Araufatun Nisa, Maria Yosepin Angelin, Lydia Marcella, Lina Agustiani. Betul, Pak, betul. Oke. Oke. Oh, tadi kelompok 3 maksudnya ada yang presentasinya bagus, ada juga yang masih membaca begitu ya, bukan berarti kelompok 3 presentasinya jelek semua begitu. Oke, silakan kelompok 4, 10 menit dari sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Oke, di sini siapa sih yang nggak merasa stres akhir-akhir ini, apalagi kita sebagai mahasiswa belakangan ini sedang dihadapi dengan UTS dan banyak deadline tugas ya. Nah, di sini kita juga banyak punya aktivitas di luar kuliah, baik kerja maupun lainnya, yang kita memiliki waktu untuk sendiri itu jarang. Nah, faktanya juga di sini ada 7 dari 10 mahasiswa yang mengalami stres setiap minggunya. Nah, ternyata ada loh cara yang baik untuk membantu kamu agar kamu merasa rileks setiap harinya. Nah, di sini produk aromaterapi yang kami terapkan ialah produk aromaterapi yang ramah untuk kantong mahasiswa. Nah, karena itulah kami hadir lewat Flora Vibe, sebuah lilin aromaterapi buatan tangan yang nggak cuma wangi dan menyenangkan, tetapi juga ramah dan cantik. Solusi kecil untuk bikin harimu jauh lebih nyaman. Oke, baik. Yang pertama ada latar belakang. Kami memiliki keinginan untuk membuka usaha yang menghadirkan produk lilin aromaterapi yang memiliki keunikan dan harga yang ditawarkan terjangkau dalam kehidupan modern. Kebutuhan untuk relaksasi dan ketenangan menjadi sangat penting, dan salah satu yang sederhana untuk menciptakan suasana nyaman adalah melalui lilin aromaterapi. Nah, di sini juga ada tujuannya dari lilin aromaterapi. Nah, yang pertama itu untuk memberikan efek relaksasi dan untuk mengurangi stres. Yang kedua untuk menciptakan suasana nyaman di rumah maupun di ruangan. Terus ada sebagai alternatif, sebagai kesehatan, dan menjadi dekorasi yang menarik di rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang kedua itu kan bagaimana langkah-langkah implementasi. Nah, untuk implementasi itu sendiri, kita itu mempromosikan lilin kita tuh sesuai dengan target pasar, dan juga kita tuh mendesain produk-produk kita tuh untuk menjadi lebih unik dan juga aman dan juga produk yang kita pakai itu tuh ramah lingkungan, serta untuk harganya yang pasti itu terjangkau dan masuk di kantong mahasiswa. Serta untuk pemasaran sendiri, kita itu menggunakan media sosial untuk meningkatkan brand kita. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Oke, selanjutnya itu dalam bisnis ini juga ada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis lain. Nah, di proses ini juga ada beberapa campuran aroma dan pilih warna yang paling pas sesuai selera masing-masing, lalu dicetak dan dibungkus cantik. Semuanya juga harus detail dan rapi supaya lilinnya beda daripada yang lain gitu. Dan untuk berjualan lilin ini juga sekarang tidak harus buka toko di offline atau di mall seperti itu, cukup kita foto secara estetik dan rapi, terus kita bisa bikin video dan kita bisa promosikan melalui Instagram dan juga
melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu juga kita akan atur strategi penjualannya seperti pasang flash sale melalui Tokopedia, terus juga Shopee seperti itu. Dan walaupun bisnis ini juga terlihatnya tuh berbagai macam model dengan lucu-lucuan yang estetik, tetapi tetap ada tata cara dan kita harus paham soal hak cipta, ada seperti ketentuan-ketentuan yang harus dipakai dari bahan seperti itu ya, harus memakai bahan yang tidak seperti membahayakan orang lain seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini kita ada cara untuk memasarkan produk lilin aromaterapi dan bagaimana strategi pemasaran online-nya. Pertama, kita itu memasarkan produk di era digital seperti sekarang, memasarkan produk menjadi jauh lebih efektif dan mudah. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok yang kini digunakan oleh hampir semua kalangan. Dengan membuat konten menarik seperti tutorial, behind the scene, atau testimoni pelanggan, kita dapat menarik perhatian dan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu juga, kita bisa memperluas jangkauan pemasaran melalui berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Semua ini membuka peluang besar untuk meningkatkan penjualan secara lebih luas dan cepat. Selanjutnya, kita juga punya strategi pemasaran, yaitu untuk strategi pemasaran kita sendiri akan membuat konten yang informatif dan menarik dengan membagikan konten ini di sosial media untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan juga mengoptimalkan platform yang kita gunakan untuk memperbanyak produk yang kita buat dan mempostingnya dengan semenarik mungkin agar pelanggan dapat melihat dan memiliki minat untuk membeli produk. Tak lupa, harga yang terjangkau namun berkualitas produk yang baik. Strategi pemasaran yang efektif untuk produk ini mencakup analisis pasar yang komprehensif, pengembangan produk yang inovatif, dan pelaksanaan taktik pemasaran yang beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lydia. Oke, next. Boleh slide-nya. Jadi ini adalah main utamanya dari presentasi kita yaitu MVP-nya yaitu minimum viable produknya. Yang pertama ada di initial situation di Pesona yaitu mahasiswa wanita berusia 17 sampai 50 tahun, terus juga yang menyukai suasana yang tenang, nyaman, dan keestetikan yang mengalami stres akibat pekerjaan. Target pasar kita tuh cukup spesifik dan relevan di mahasiswa-mahasiswa wanita yang mengalami stres. Lanjut, top 3 problems and challenge ada persaingan brand-brand baru bermunculan, terus anggaran biayanya yang cukup tinggi, pencapaian target yang cukup sulit karena bukan produk bahan pokok atau produk yang diprioritaskan dalam kebutuhan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi kita saat ini tuh cukup nyata karena pasar lifestyle dan aromaterapi tuh sangat banyak. Dan kebutuhan sekunder tuh menunjukkan perlunya adanya pendekatan dan pemasaran yang harus lebih spesifik lagi. Terus yang ketiga ada customer journey and use case. Customer dapat menggunakan lilin aromaterapi secara pribadi, customer dapat membeli lilin aromaterapi sebagai hadiah, lilin aromaterapi dapat digunakan sebagai pengurang stres, dapat digunakan juga sebagai hiasan rumah. Jadi fitur-fitur ini tuh tepat pada sasaran. Komponen-komponen kombinasi estetika dari lilin kami tuh bakal jadi relaksasi bagi penggunanya dan itu dapat menjadi nilai jual buat kami. Terus yang kedua ada plannya, ada vision and roadmap. Itu ada berinovasi dalam produk, memperluas target pasar, bekerja sama dengan influencer dan penguatan branding. Yang ketiga, kelima ada top 3 features, yaitu lilin soy wax, minyak esensial yang beraroma bunga, terus ada desain yang estetik dan untuk dekorasi. Jadi ini top 3 ini benar-benar penting banget buat kita karena utama
bahan utama yang digunain buat kita membuat produk ini tuh ini. Jadi ini main karakternya. Yang keenam ada build, ada soy wax, ada minyak esensial, ada alat cetakan dan packaging. Yang ketujuh ada cost and schedule. Di periode awal untuk membuat usaha ini 800.000 sekitar untuk 50 produk. Ini cukup efisien, memungkinkan margin yang baik jika dijual kisaran 25.000 sampai 50.000, tergantung branding dan kemasan yang akan kita gunakan. Resultnya ada conclusion or next steps. Jika penjualan melebihi target, kami akan menambah varian aroma lainnya. Jika target pasar tidak mencapai target, kami akan melakukan evaluasi ulang untuk produk kami. Learn, apakah aroma bunga ini disukai target pasar? Siapa yang akan menjadi segmentasi pasar yang berpotensial? Dan apakah para konsumen akan melakukan repeat order? Measure-nya ada target penjualan batch pertama 25-50 pieces, lilin yang terjual, dan mengukur tingkat kepuasan konsumen yang dilihat dari rating penjualan. Pertanyaan dari Learn ini tuh menunjukkan fokus yang baik ya pada produk market fit kita, dan itu berpotensi untuk berkelanjutan bisnis nantinya. Next. Jadi kesimpulannya itu prototipe ini memiliki perencanaan yang cukup matang dan terfokus pada kebutuhan emosional pengguna, fitur, harga, produk, bahan utama, bahan pokok, strateginya, itu menunjukkan pendekatan yang learn startup yang baik. Tapi ini perlu rekomendasi, misalnya lakukan uji coba ke UMKM, terus membuat survei pelanggan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan banding produk atau kayak promosi, diskon, dan lainnya. Gitu. Oke, saya akan tutup. Flora Vibe ini itu bukan cuma produk, tapi pengalaman relaksasi yang bisa kamu rasain sendiri. Harapan kami, lilin ini bisa membuat dan bisa jadi teman kamu di saat kamu penat dan bikin suasana lebih tenang dan indah. Terima kasih semuanya, nyalakan aromanya dan rasakan bedanya. Sekian dari bersama Flora Vibe. Sudah, Pak. Oke, sudah terdengar ya? Oke. Ini saya lihat sebelum masuk ke cara presentasi ya, saya lihat nih produknya mirip ya, sama-sama lilin aromaterapi ya. Nah, dibuat gini, harusnya kan nggak boleh sama nih. Jadi dibuat spesialisasinya ya. Jadi yang kelompok 3 aromaterapi untuk kalangan apa, kelompok 4 tuh lilin aromaterapi untuk apa begitu. Kalau kita maaf Pak potong. Kalau kita Hmm? Flora Vibe, kenapa namanya Flora Vibe? Karena kita cuma menjual aromaterapi yang beraroma bunga-bunga aja. Jadi kita nggak kayak bubble gum, vanilla gitu-gitu kita nggak ada jual. Jadi kita khusus Flora, namanya makanya Flora Vibe. Jadi cuma khusus bunga-bunga aja gitu. Kalau kelompok 3, jadi pastikan dari personanya pun sudah beda ya. Target customer-nya udah beda ya, pastikan ya. Kelompok 3 apa? Bedanya dari kelompok 4 apa kalau kelompok 3? Kalau kita variannya lebih banyak sih, Pak. Jadi bukan hanya untuk floral, tapi ada juga essential oil yang mungkin jadi bukan dari aromanya, tapi dari efeknya, gitu Pak. Contohnya misalnya nih yang untuk tidur nyenyak, misalnya kita pakai dari Blue Tensi, seperti itu Pak. Jadi variannya mungkin lebih ke manfaatnya. Oke, gini, intinya pastikan ini ya, persona customer-nya, target customer-nya beda. Dengan customer beda kan otomatis spesialisasi produk beda. Kelompok 3 dibuat lebih spesialisasi lagi ya. Baik, Pak. Koordinasi dengan kelompok 4. Jadi kelompok 4 mau ambil target customer yang mana, kelompok 3 juga mau ambil target customer yang mana. Jangan sampai overlap ya. Oke. Baik, Pak. Sebagai catatan kelompok 4 juga ini ya, belum kumpul slide ya. Dikumpul ya? Iya Pak, nanti kita sekalian revisi juga. Oke. Boleh coba buka slide-nya lagi deh. Mungkin ada yang perlu saya kasih tahu juga. Jadi gini, saya lihat kan kelompok 4 tuh slide-nya udah mulai inilah, maksudnya udah bagus ya, ada
bentuk poin-poin, tapi mungkin ada sesuatu atau ada bagian slide yang kayaknya terpaksa perlu mencantumkan tulisan banyak gitu. Contoh, coba slide berikutnya next. Dari awal ya. Oh, slide 3, coba slide 3. Ini ada Zoom keluar secara tiba-tiba nih. Nggak bisa ditutup dulu. Halo, ini layar siapa ya? Lina, Oke. Lina. Saya Pak, di sini sudah di slide 3 Pak. Oke, ini masih loading ya. Yang lain masih lihat loading ya? Coba diulang, nak. Masih loading, Pak, di saya juga. Oke. Oke, Diulang, sebentar. nak, diulang. Atau coba yang lain mau kasih unjuk, yang mau bantu share screen? Coba saya deh, Pak. Bentar. Oke. Gimana? Udah? Sudah, sudah. Oke, sudah terlihat ya. Nah, contoh gini, harus, oke, bolehlah. Slide 3 ya. Atau slide 6, slide 6. Oke. Ini sebenarnya kan masih bisa lah ya dibuat jadi bagan lah gitu, alur, bahkan flowchart gitu ya. Nah, tapi misalkan ada memang benar-benar harus mencantumkan tulisan banyak, nah itu di bold. Yang penting yang mana? Jadi orang langsung lihat ke bagian yang di bold begitu. Oke? Oke, baik, Pak. Baik, Nah, itu Pak. aja sih dari saya. Oke. Oke. Saya jadi dari kelompok 4 ada yang memang masih baca, tapi ada yang juga yang bagus ya presentasinya. Nah, itu memang jadi yang baca itu buat lama lah presentasinya itu, jadi lebih dari 10 menit. Oke. Tapi tidak, terima kasih kelompok 4 sudah presentasi. Oke. Mungkin untuk UTS, jadi saya ulang ya, catatan mengenai substansi akan saya kasih mungkin malam ini atau besok pagi. Kayaknya malam ini sudah bisa saya kasihkan. Nah, lalu ya catatan-catatan mengenai presentasi ya udah tadi saya omongin ya. Silahkan lakukan revisi minggu depan. Saya tunggu supaya bisa saya langsung nilai. Jangan lewat begitu ya. Kenapa kalau lewat takutnya nanti untuk input nilai UTS ditutup. Nah, itu bahaya kan ya. Dosen nggak bisa lagi input. Jadi ditunggu sampai minggu depan. Di hari ini ya, di hari Jumat. Mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan? Kita kumpulnya masih di Google Drive yang sama kan, Pak? Ya, di Google Drive yang sama, yang slide, yang file yang lama, jangan dihapus ya. Kumpul aja file yang baru, terus penamaannya itu di belakang kasih garis bawah, habis itu revisi 1, gitu ya. Jadi ketahuan historis perkembangan laporan, perkembangan perbaikan slide, itu kelihatan ya begitu ya. Jangan dihapus. Karena slide yang sudah atau bahan yang sudah kalian kumpulkan itu kan ada tanggal pengumpulannya. Nah, itu sebagai data itu. Kalian memang sudah mengumpul sebelum UTS atau sebelum deadline UTS begitu ya. Jadi jangan dihapus. Oke, ada Pak, pertanyaan lagi? izin. Ya. Berarti kan kalau dari Sorai Parfum itu kan PPT yang kami presentasikan hari ini sama yang kami input pas UTS berbeda, Pak. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Yang Apakah penting yang udah ini perlu diinput dulu atau nanti aja setelah revisi? setelah revisi. Jadi yang sudah diinput jangan dihapus. Yang berikutnya ini kumpul untuk setelah revisi aja. Oke, Pak. Terima kasih. Tapi Jadi, yang belum kumpul PPT segera kumpul ya. Sekarang yang sama sekali belum kumpul PPT. Sisanya habis itu revisi silahkan kumpul lagi nanti. Oke?
Ada pertanyaan? Pak, sama Turnitin sekalian ini apa? Soalnya dari perpusnya belum ada ini nih, Pak. Iya. Nanti inilah kalau Turnitin ya saya dengar juga kok isu di Undira. Jadi nanti kumpul ketika revisi ya. Oke, Pak. Bapak kalau yang udah ada gimana Pak? Soalnya Kumpul kelompok kami kumpul. sudah Kumpul aja langsung. kumpulin langsung ditaruh di G Drive aja ya. Iya. Oke, nggak usah digabungin sama proposal kan ya Pak? Nggak usah, nggak apa-apa, langsung kumpul di G Drive aja. Terus Pak untuk penilaian kelompok, anggota kelompok itu kan dari TOR UTS-nya kan Bapak bilang itu nanti ada formatnya. Itu formatnya kita bikin sendiri apa gimana ya Pak? Soalnya saya belum melampirkan. Oh, jadi gini penilaian anggota kelompok itu ya bikin sendiri. Jadi menilai siapa yang kerja, siapa yang nggak ikut kerja, mah gitu. Yang yang dapat nilai itu yang ikut kerja, begitu. Nah, terus kan Oke, baik. siapa yang kerjanya paling banyak, siapa yang kerjanya paling sedikit, gitu ya. Yang kerjanya paling banyak dikasih nilai lebih tinggi, begitu ya. Ada kan ketentuan-ketentuannya itu? Iya. Berarti Nah, itu nanti ya. dipisah dari proposal aja ya Pak. Nanti maksudnya dimasukin di G Drive dengan nama penilaian kelompok gitu aja ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak. Dibuat di Gitu. Word aja kan, Pak? Iya, di Word aja, mau di Excel juga, di screenshot, nggak masalah. Yang penting Grup. saya tahu ada datanya. Oke. Maksudnya gini, kalau nggak ada data itu, saya pukul rata nilainya. Masalah kontribusi aktif mengerjakannya, ya. Yaitu kalian, ya terserah kelompok mau atau nggak dipukul rata. Gitu. Ya, ini bukan kayak mengadu domba ya, tapi kan kita meritokrasi gitu ya. Yang memang berkontribusi banyak ya dapat nilai lebih banyak begitu. Paham ya? Oke Pak, berarti kalau nggak ngumpulin juga nggak apa-apa ya Pak? Karena nilainya nanti dari Bapak disamaratakan gitu kan ya Pak? Untuk nilai untuk nilai substansi laporannya nanti saya samaratakan. Beda, tapi untuk nilai presentasi ya beda-beda ya. Oke, baik Pak. Gimana, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti nanti ini dari komen-komen Bapak, nanti Bapak tulis ulang, baru Bapak rekap, baru dimasukin ke WA grup gitu kan ya Pak? Misalnya tadi kelompok saya kurang apa, kurang-kurangnya baru nanti Bapak rekap, baru dikirim ke grup gitu kan? Baru nanti kita bisa revisi dari kekurangan-kekurangannya Bapak rekap. Gini, Apa gimana Pak? untuk gini loh, maksudnya untuk masalah kasih catatan ini saya kasihnya adalah langsung substansi dan sifatnya ini ya untuk semua kelompok begitu. Satu catatan untuk semua kelompok. Jadi yang sudah merasa ya ikutin aja itu catatannya. Pasti kan masih ada ruang untuk perbaikan itu. Nah, saya nggak ngasih per kelompok. Kenapa? Takutnya ya mendiskreditkan lah gitu. Kelompok ini oh ternyata jadi membanding-bandingkan kelompok gitu. Jadi saya langsung kasih catatan untuk semuanya gitu ya. Nah, dan yang saya kasih catatan itu adalah untuk substansi. Kalau masalah presentasi, lalu struktur presentasi kan tadi saya udah omongin itu. Oke? Baik-baik, Gimana? Pak. Baik-baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, siap Pak. Ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih sudah hadir lengkap ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau gimana ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam Pak, terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Ini ada suaranya ya? Terima kasih.